Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bioteknologi Industri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengangkat judul Potensi Kacang Hijau Menjadi Bahan Baku Pembuatan Tempe. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan Saputra dan anggota saya Fauzan. Saya Andi Rahmat, saya Sarifah Binti, saya Syahrani Febrianti, saya Maimuna. Saya Onarik. Bioteknologi terdiri dari 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Logi yang berarti ilmu, tekno yang berarti teknologi, dan bio yang berarti makhluk hidup. Bioteknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Di bioteknologi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi industri. Bioteknologi konvensional sangat penting dalam memanfaatkan mikroorganisme untuk fermentasi, seperti fermentasi tempe, tape, dan lain-lain. Kali ini kami akan mengambil salah satu contoh, yaitu fermentasi tempe, di mana kami menggunakan bahan baku kacang hijau. Ada 2 macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi secara konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme, hewan dan tumbuhan, yaitu mikroorganisme untuk yang berperan dalam fermentasi. Fermentasi adalah pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi yaitu untuk makanan, minuman, obat-obatan, industri, dan lain-lain. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur. Penelitian ini mendeskripsikan tentang potensi yang dimiliki oleh kacang hijau untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tempe. Pada materi pelajaran bioteknologi konvensional berdasarkan data dan informasi literatur dengan metode telah pustaka dari berbagai sumber yang kredibel dan memadai. Teknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme dari alam seperti membuat makanan seperti tempe, tape, dan pengomposan sampah. Bioteknologi memanfaatkan bakteri, kapang, alga, ragi, sel tumbuhan atau sel hewan yang dibiarkan sebagai berbagai proses industri. Penggunaan bioteknologi konvensional untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa suatu makanan pangan dengan cara mengubah bahan pangan menjadi suatu hal yang baru dan dengan inovasi membuat bahan pangan itu menjadi lebih enak. Potensi tempe kacang hijau. Tempe kacang hijau merupakan produk makanan bergizi tinggi, kaya protein dan antioksidan. Analisis proksimat menunjukkan kandungan air 64,3%, abu 0,7%, lemak 0,56%, dan karbohidrat 56,81%. Kadar air. Kadar air tempe kacang hijau 64,32% lebih rendah dari tempe kedelai 69%. Menghasilkan tekstur agak keras atau kenyal, tekstur ini menunjukkan kualitas tempe yang segar. Kadar abu. Kandungan abu 0,7% mencerminkan mineral. Proses fermentasi dan perendaman memengaruhi pelepasan kulit kacang hijau yang dapat menurunkan kadar mineral. Tempe kacang hijau memiliki potensi sebagai alternatif pangan fungsional yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi. Tempe kacang hijau merupakan pangan fungsional, suatu makanan yang apabila dimakan tidak hanya mengenyangkan tapi juga bisa berdampak positif pada tubuh manusia. Penggunaan bahan baku kacang hijau dalam proses pembuatan tempe dapat menghasilkan karakteristik yang berbeda dan tentunya sifat hedonik yang diterima juga berbeda. Hal ini karena kacang hijau merupakan salah satu sumber bahan pangan jenis kacang-kacangan yang berprotein nabati tinggi. Tempe yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri seperti berwarna putih bersih yang merata di permukaan tempe, memiliki tekstur yang kompak serta memiliki aroma dan rasa yang khas. Tempe yang baik dan berkualitas harus memenuhi syarat baik itu secara sifat organoleptik maupun kimiawi. Sifat organoleptik merupakan proses identifikasi produk pangan dengan menggunakan panca indera manusia. Faktor yang menentukan kualitas tempe meliputi warna, aroma, cita rasa, daya tahan tempe, kebersihan, dan tekstur. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kapang untuk mendapatkan tempe yang baik, yaitu suhu, oksigen, dan kadar air.
Setiap jenis kapang membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Tahapan pengolahan tempe meliputi pencucian, pembersihan, perendaman, perebusan, pengupasan kulit ari, penirisan, pendinginan, dan pengeringan, inokulasi, dan inkubasi. Tempe memiliki karakteristik yang baik, termasuk penampilan yang bersih dan warna yang menarik, serta tekstur yang kenyal dan aroma yang khas. Selain itu, tempe juga mengandung berbagai zat gizi yang penting dan memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman serta inovasi dalam konteks lingkungan yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.